everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan mereview salah satu produk baru dari brand lokal Jaquel, namanya Blur Effect UV Protector Hybrid Sunscreen SPF 50 PA++++. Nah, sesuai namanya Hybrid Sunscreen, jadi produk ini mengandung dua macam UV filter, yaitu organic chemical UV filters dan inorganic physical UV filters. Nah, UV filtersnya apa aja sih? Nah, aku tampilin di sini ya. Nah, jadi organic chemical UV filters yang dipakai adalah ethyl hexyl methoxycinnamide atau nama lainnya octinoxide. Terus ada ethyl hexyl salicylate atau nama lainnya octyl salicylate. Nah, untuk inorganic mineral physical UV filtersnya mereka menggunakan zinc oxide dan titanium dioxide. Oke, jadi produk ini memiliki beberapa produk claims. Yang pertama, dia merupakan produk hybrid sunscreen pertama mungkin di Indonesia yang memiliki blurring effect. Nah, terus juga katanya dia sudah dilakukan uji coba in vivo dan in vitro dan lulus gitu. Nah, uji in vivo itu artinya dia sudah dilakukan uji coba di makhluk hidup langsung, dalam hal ini adalah kulit manusia. Sedangkan kalau uji in vitro artinya dia sudah dilakukan uji coba di lab, misalnya menggunakan peralatan yang ada kayak cawan gelas dan lain sebagainya gitu. Nah, terus juga katanya produk ini dapat melindungi kulit kita dari bahaya sinar UVB, UVA2, UVA1 dan blue light dari sinar matahari. Nah, berdasarkan yang aku baca di postingan blog Lab Muffin yang dimiliki oleh Michelle Wong, seorang kosmetik chemist, jadi UVA2 itu masih termasuk dalam range wavelength UVA, sama seperti UVA1. Bedanya adalah kalau UVA2 itu range wavelengthnya lebih mendekati UVB, sedangkan kalau UVA1 itu range wavelengthnya lebih panjang, lebih luas. Nah, jadi kalian kalau bayangin tuh urutannya adalah UVB, UVA2 dan UVA1 gitu. Nah, ketiga range gelombang UVB dan UVA ini tuh ada hubungannya dengan UV filter yang mereka pakai, terutama di inorganic physical UV filternya. Nah, maksudnya apa sih? Jadi kan seperti yang tadi aku sebutin, kalau sunscreen ini tuh menggunakan inorganic physical UV filternya zinc oxide dan titanium dioxide gitu. Nah, kalau untuk zinc oxide itu dia dapat melindungi kulit kita di ketiga range wavelength itu, dari UVB, UVA2 dan UVA1. Tapi dia perlindungannya tuh tidak sekuat titanium dioxide. Nah, kalau titanium dioxide itu dia juga bisa sih melindungi kulit kita dari bahaya sinar UVA1 juga, tapi tidak sebaik zinc oxide. Nah, kelebihannya adalah kalau titanium dioxide itu memberikan perlindungan yang lebih kuat dibandingkan zinc oxide. Nah, jadi berdasarkan penjelasan aku tadi, menurut aku pribadi ya, memang lebih baik tuh kedua UV filter yang inorganic physical itu, zinc oxide dan titanium dioxide, berada di dalam suatu formulasi sunscreen yang sama, either itu di dalam produk hybrid sunscreen atau inorganic physical sunscreen produk gitu. Nah, kalau kalian ingin mengetahui lebih lanjut, ingin banyak belajar mengenai sunscreen, terutama mengenai topik UVA, UVB, SPF dan PA, aku udah buat video penjelasannya di video Skin Talk Series episode 5. Kalian bisa tonton di sini, klik aja. Nah, terus gimana dengan blue light? Istilah blue light itu pasti kalian sering dengar, sering baca ketika brand ingin mengeluarkan produk sunscreen gitu. Dan biasanya informasi yang disebarluaskan adalah dampak blue light yang kalian peroleh dari paparan main gadget gitu. Padahal kenyataannya bahaya dari paparan blue light dari main gadget itu tidak separah paparan blue light dari sinar matahari. Memang sih perlu kalian khawatirkan gitu kalau kalian sering main gadget gitu, tapi tuh dampaknya tuh tidak separah, tidak seburuk blue light dari sinar matahari gitu.
Jadi yang bisa aku katakan, yang bisa aku sarankan adalah kurangin durasi main gadget gitu. Karena sebenarnya daripada kalian mengkhawatirkan dampak blue light dari gadget, kalian lebih pikirin kayak dampaknya ke kesehatan mata kalian gitu. Karena kan mata kalian pasti capek gitu. Dan menurut aku ya efek langsungnya tuh lebih parah sebenarnya ke kesehatan mata daripada ke kulit gitu. Oke, lanjut. Jadi selain product claims, info yang aku temukan di Instagramnya Jakel adalah mengenai karakteristik sunscreen. Ada physical sunscreen, chemical sunscreen, dan dibandingkan juga dengan hybrid sunscreen produk mereka ini gitu. Yang pertama mengenai blurring effect. Katanya mampu menyamarkan noda dan memberikan efek cerah. Jujur awal aku dengar blurring effect itu kan biasanya lebih ke blurring tampilan pori-pori gitu kan. Dan pas aku lihat di kemasannya tuh memang sebenarnya lebih untuk menyamarkan pori-pori gitu, tapi mereka lebih menjelaskannya ke menyamarkan noda gitu. Mungkin karena maksudnya ada kayak ini ya, mengasih sheer coverage gitu kalau di kotaknya gitu. Nah, itu juga katanya sensitive skin safe gitu. Katanya produk ini lebih gentle dan tidak menyumbat pori-pori. Nah, mengenai tidak menyumbat pori-pori itu sebenarnya tergantung efek di kulit masing-masingnya gitu. Tidak bisa disamaratakan karena aku lihat di packaging kotaknya aja nggak ada klaim non comedogenic gitu. Jadi I don't know if it's true or not gitu. Jadi tergantung efeknya di kulit kalian masing-masing gitu. Nah, terus juga katanya effective upon application gitu. Ini mengenai durasi yang dibutuhkan agar sunscreen bekerja secara efektif. Nah, aku sebenarnya kurang paham gitu mereka maksud effective upon application-nya gimana. Apakah selesai di blend langsung bekerja gitu UV filternya? Karena sepahaman aku ya, dan pengalaman di kulit aku juga, kalau UV filter itu sebenarnya bekerja lebih efektif kalau udah ngeset di kulit kita gitu. Karena kan kalau belum ngeset kan ada kemungkinan bisa geser sana sini, jadi ada area yang bolong-bolong yang nggak kena UV filternya gitu. Nah, terus block UVs, dapat memantulkan cahaya UV. Mungkin karena ini hybrid sunscreen ya, ada inorganic physical UV filter gitu, zinc oxide dan titanium dioxide gitu. Jadi katanya dapat memantulkan cahaya UV. Nah, mengenai ini tuh sebenarnya udah sering aku bahas setiap aku mereview produk sunscreen gitu. Jadi sebenarnya penjelasan itu nggak salah gitu, karena memang inorganic physical UV filters itu bisa memantulkan cahaya UV yang datang, tapi hanya sekitar 5-10%. Sisanya itu diserap oleh kulit. And yes, makanya cara kerja itu mirip dengan organic chemical UV filter. Ini berdasarkan yang aku baca di blognya Lab Muffin Michelle Wong gitu. Jadi penjelasan singkatnya adalah inorganic physical UV filter itu kerjanya menyerap sebagian besar UV yang datang gitu. Jadi 90-95%. Sisanya itu baru dipantulkan gitu. Jadi cuma kayak sekian persen aja gitu. Aku nggak bilang ini penjelasannya salah, enggak, karena kayak sebenarnya bener-bener aja gitu. Tapi aku cuma ingin meluruskan penjelasan ini karena masih banyak brand-brand yang menjelaskan kalau produk yang mengandung kayak zinc oxide maupun titanium dioxide itu cuma memantulkan UV yang datang gitu. Sebenarnya itu kurang tepat gitu. Nah, terus longer protection, lebih stabil di bawah sinar UV. Nah, ini sebenarnya kalau aku research di internet memang yang banyak lebih stabilnya itu chemical organic UV filter gitu. Karena kan chemical organic UV filter itu kan namanya kan panjang banget kan, yang ribet gitulah pronunciation-nya gitu. Nah, tiap aku research UV filter yang chemical itu selalu banyak yang kayak lebih stabil, dan kalaupun ada yang kurang stabil pasti sering dikombinasikan dengan chemical UV filter lainnya gitu supaya lebih stabil gitu. Nah, terus texture, katanya hybrid sunscreen ini ringan, mudah di blend dan tidak lengket gitu. Nah, mengenai ringannya aku setuju. Ini aku sekalian dikit-dikit review ya. Nah, terus mudah di blend sebenarnya enggak semudah itu juga, karena si sunscreen ini tuh dia tuh konsistensinya
lebih kayak whipped cream gitu, jadi sebenarnya agak effort gitu untuk ngeblendnya gitu. Jadi nggak yang gampang-gampang banget lah untuk di blend. Terus juga katanya tidak lengket. Yes, ini nggak lengket sama sekali ketika dipakai. Terus juga katanya skincare, mengandung bahan skincare. Ya iyalah, sunscreen itu kan termasuk perawatan kulit gitu ya. Jadi sebenarnya karakteristik skincare ini sebenarnya nggak penting untuk dimasukkan ke tabel lah gitu menurut aku. Nah, terus ketahanan sunscreen, waterproof, sweatproof, dan smudge proof. Sebenarnya aku sekarang lagi keringetan ya, jadi menurut aku sebenarnya sweatproof sih iya gitu. Cuman kan walaupun dia ada kayak sweatproof, waterproof, dan smudgeproof, kan tetap aja kita harus reapply sunscreennya gitu kan. Jadi ya mungkin ini klaimnya lebih berguna kalau misalnya kita pakai sunscreen ini ketika mau berenang gitu. Tapi kalau abis berenang juga harus reapply sih gitu, karena kan air juga bisa melunturkan kayak inorganic physical UV filter gitu. Nah, terus katanya broad spectrum, perlindungan luas terhadap UVA, UVB, dan sinar biru atau blue light gitu. Nah, biasanya tuh broad spectrum ini tuh lebih ke chemical organic UV filter gitu, karena kan memang kalian kalau cari di internet gitu kan penjelasan mengenai setiap chemical organic UV filter tuh memang selalu broad spectrum gitu. Nah, tapi seperti yang tadi aku udah jelasin sebelumnya, itu zinc oxide, sebuah UV filter yang physical inorganic itu, dia bisa memberikan perlindungan yang luas loh. Dia bisa memberikan perlindungan sampai UVA 1 gitu. Walaupun tidak disebutkan sampai berapa nanometer gitu, tapi dia bisa memberikan perlindungan wavelength yang luas gitu. Jadi bukan cuma chemical UV filters, tapi zinc oxide juga bisa memberikan perlindungan yang lebih luas gitu. Nah, produk ini memiliki beberapa key ingredients, yaitu 2% niacinamide untuk mencerahkan dan juga untuk meminimalisir tampilan pori-pori, dan dia juga sebagai antioksidan. Nah, terus ada ceramide NP untuk memperbaiki dan memperkuat skin barrier. Terus ada bisalbolol untuk menenangkan kulit. Terus ada allantoin untuk menenangkan kulit dan menghaluskan tekstur kulit. Terus ada betaine untuk menghidrasi. Terus ada kafein sebagai antioksidan dan bekerja meratakan warna kulit. Terus juga ada vitamin E sebagai antioksidan dan bekerja melembabkan kulit. Nah, sebelum masuk ke bagian review, aku ingin menjelaskan mengenai peran antioksidan di sebuah produk sunscreen. Nah, tadi kan aku udah sebutin kalau produk hybrid sunscreen ini tuh mengandung beberapa antioksidan, yaitu niacinamide, kafein, dan vitamin E gitu. Nah, perannya apa sih? Nah, jadi antioksidan itu membantu meningkatkan sun protection level di sebuah produk sunscreen gitu. Tapi tidak bisa menggantikan posisi sunscreen, enggak, tapi lebih kayak pendampingnya lah, kayak meningkatkan sebagai booster gitu sun protection level gitu. Sebenarnya selain niacinamide, kafein, dan vitamin E, sebenarnya banyak ingredients lain yang perannya sebagai antioksidan gitu. Enggak harus mereka gitu. Yang paling terkenal adalah vitamin C, karena vitamin C itu memang secara research itu memang terkenal antioksidannya tinggi gitu. Jadi memang sebaiknya dipakai di pagi hari sebagai booster sun protection level dari produk sunscreen yang kalian pakai. Misalkan produk sunscreen yang kalian pakai itu nggak mengandung antioksidan, ataupun kalaupun ada paling cuma sedikit gitu, kalian boleh tambahin dengan misalnya pakai toner ataupun serum yang ingredientsnya itu tugasnya sebagai antioksidan gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian review. Aku mau bahas sedikit mengenai packagingnya. Kalau packaging kotaknya, menurut aku bagian depannya keren gitu, karena kayak terus informasi di kotak packagingnya tuh lumayan lengkap. Kalian tinggal baca aja sebenarnya, jangan males. Nah, terus packaging produknya sendiri tuh menurut aku gemesin banget. Pokoknya produk-produknya Jekyll tuh selalu gemes-gemes gitu packagingnya. Karena sebelumnya aku pernah coba foundation mereka yang bentuknya kayak botol dot bayi gitu, tuh gemes banget. Nah, kalau packagingnya sunscreennya tuh kayak gini, gemes banget. Pengen bilang kayak telur, tapi nggak kayak telur juga, tapi lebih kayak apa ya, kayak Minion. Iya, kayak Minion, penasaran, kayak ingetin aku sama sesuatu gitu. Nah, terus yang aku kurang suka sebenarnya sih bagian tutupnya aja, karena bagian tutupnya itu tipe bahan yang
gampang kotor gitu kalau kena jari gitu, jadi harus selalu kayak dikit-dikit dibersihin gitu dilap. Nah terus kalau dibuka kayak gini kayak biasa aja gitu sebenarnya gitu. Nah terus dia tuh konsistensinya seperti yang tadi aku bilang, dia tuh whipped cream, dia tuh bukan krim biasa tapi lebih kayak airy whipped cream gitu. Aku ngerasain itu ketika aku blend sih, karena kalau dia konsistensinya krim biasa tuh sebenarnya gampang-gampang aja gitu di blend, tapi karena dia lebih kayak whipped cream jadi kayak lebih kayak nyusahin gitu di blendnya, jadi butuh waktu gitu, butuh effort. Nah terus dia warna whipped creamnya tuh putih. Nah terus feels di kulit aku dia nyaman, nggak lengket, terus terasa ringan gitu. Nah terus dia tuh hasil di kulit aku lebih kayak matte gitu, tapi lebih kayak velvety matte, bukan dead matte gitu. Mungkin karena dia konsistensinya kayak whipped cream gitu, jadi hasil akhirnya tuh nggak yang dead matte tapi velvety matte gitu. Velvety matte tuh kayak sebenarnya lebih kayak kulit, tapi kalau dipegang tuh kayak empuk-empuk velvety gitu loh. Nah terus dia kalau dipakai seharian tuh nggak bikin kulit tambah berminyak, nggak bikin kusam, dan dia menurut aku dia long lastingnya cukup bagus ya gitu, apa tahan lama gitu di kulit aku. Nah terus dia setelah dipakai seharian tuh dia mau aku bilang sweatproof sebenarnya bisa, tapi yang namanya sunscreen walaupun dia ada klaim sweatproof, waterproof dan lain sebagainya, menurut aku tetap harus di reapply gitu. Jangan kayak oh dia transfer proof, sweatproof itu nggak perlu reapply lah, jangan kayak gitu. Karena menurut aku walaupun dia ada klaim kayak sweatproof gitu, tapi pasti agak-agak jadi hilang pudar gitu protectionnya gitu. Nah terus, oh ya, kalau dipakai di area sekitar mata, terutama di area kelopak mata itu dia nggak bikin perih. Aku awalnya pengen bilang antara iya dan nggak perih gitu, karena sebenarnya itu tergantung kalian apply-nya gimana gitu. Kalau kalian apply-nya hati-hati gitu di area kelopak mata, sebenarnya tuh nggak bikin perih, tapi bukan biasa aja kan, ada yang kayak pakai di sekitar mata tuh kayak barbar gitu kan, bakal gitu malah bikin perih gitu. Jadi sebenarnya kalian kalau pakai di area sekitar mata tuh pelan-pelan aja, santai, jangan buru-buru gitu, karena sebenarnya yang bikin, menurut aku yang bikin sunscreen biasanya perih adalah karena kita tuh biasanya pakai itu kayak barbar cepet-cepet gitu, tapi juga bisa pengaruh dari formulanya gitu. Menurut aku sih si hybrid sunscreen dari Jokel ini dia nggak bikin perih kelopak mata gitu, walaupun udah kayak keringetan kayak aku sekarang gini terus kena kelopak mata aku gitu, dia nggak bikin perih gitu ya, jadi ini aman gitu. By the way tadi aku udah bilang belum sih kalau dia tuh sebum kontrolnya bagus? Aku sih tadi sempat bilang ya, dia kalau sehari dipakai tuh nggak bikin kelihatan tambah berminyak, karena menurut aku dia oil control tuh bagus gitu. Aku pernah coba foundationnya Jokel, itu juga oil control tuh bagus gitu. Jadi menurut aku Jokel tuh merupakan salah satu brand lokal di Indonesia yang kalau bikin produk complexion tuh makeup maupun skincare ya itu bagus gitu loh oil controlnya gitu. Jadi aku nggak meragukan sih kualitas dari produknya Jokel gitu. Aku cinta banget by the way sama foundation, cuman sayang aja warnanya nggak, kurang cocok gitu. Nah terus mengenai kenyamanannya, emang sih kalau dipakai seharian misalnya di rumah doang tuh tanpa pakai masker dia terasa nyaman gitu. Nah kalaupun aku pakai ini di balik masker tuh masih terasa nyaman ya, nggak bikin yang gimana-gimana banget gitu. Karena aku paling risih kalau pakai sunscreen di balik masker tuh suka kayak yang aduh bakal ngecap nggak ya di masker ya gitu kan, karena ada kayak sunscreen yang kalau hasilnya walaupun hasilnya kayak cuma satin gitu, tapi kadang tuh suka bikin kurang nyaman gitu kalau dipakai di balik masker. Nah aku selalu pakai ini kalau aku misalnya harus pakai masker gitu keluar rumah gitu, karena terasa nyaman banget. Mengenai wanginya, terus inget aku sih ini nggak ada wanginya. Wanginya tuh sebenarnya jujur antara ada dan tiada gitu, jadi sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Tapi kalau kalian orangnya nggak suka produk yang ada fragrance-nya atau wanginya, sebenarnya masih bisa pakai ini, karena ini wanginya tuh antara ada dan tiada gitu loh. Kalaupun aku bilang nggak ada, sebenarnya sekilas ada gitu, karena bukan yang tipe yang
nggak ada wangian terus wanginya terus kayak baru keluar dari pabrik gitu loh. Enggak, ini masih yang lumayan enak ya gitu kalau dicium, honestly. Oke, jadi aku udah cobain ini sekitar 2 minggu. Bagaimana reaksi kulit aku? Ini ceritanya bakal agak panjang ya. Jadi sebenarnya tuh minggu pertama aku cobain ini tuh muncul reaksi negatif berupa breakout di hari kelima atau keenam aku cobain gitu. Nah, tapi waktu breakout itu tuh aku nggak mau langsung nyalahin produknya gitu, karena di minggu pertama aku cobain itu jam tidur aku tuh ngaco banget. Aku malah di minggu itu aku 2 kali nggak tidur semalaman. Artinya aku emang nggak tidur hari itu gitu, dan kurang jam tidur itu kan juga berpengaruh ke kesehatan kulit kita gitu kan, jadi breakout gitu. Nah terus di minggu itu aku juga sempet kayak makan keripik yang pedas gitu, jadi of course ngaruh ke kulit aku juga gitu. Nah karena itulah aku nggak mau langsung kayak bilang oh produknya nggak cocok di aku, aku nggak mau buru-buru ngejudge gitu. Jadi aku juga nggak langsung berhenti pakai produknya, karena kan aku bilang tadi kan aku sempat breakout di hari kelima atau keenam cobain kan gitu. Nah lusanya itu seingat aku tuh udah mulai hari raya lebaran kan, dan aku pergi mudik gitu. Of course aku pakai masker kan. Nah masker itu kan bikin kulit jadi terlalu lembab gitu kan. Of course kulit aku jadi makin tambah parah gitu, terutama daerah sini. Sumpah waktu aku pulang mudik itu ya, aku keesokan harinya aku ngaca ini ya ampun, kayak parah banget di daerah rahang sini, beneran kayak beruntusannya banyak, terus ada kayak jerawat kayak cikal bakal gitu, dan di dagu aku tuh sempet ada kayak jerawat mendem 2 kayaknya, seperti yang agak cekit-cekit gitu. Kalau di pipi mah kayak udah biasa gitu lah ya, kalau misalnya antara nggak cocok dengan produknya ataupun karena pakai masker gitu. Nah aku biasanya patokan aku kalau nggak cocok dengan produk adalah biasanya daerah pelipis sama dahi aku gitu, karena kalau misalnya kulit aku bermasalah karena hormonal kan biasanya di daerah sini. Kalau misalnya karena pakai masker ya daerah pipi dan daerah dagu dan rahang gitu. Jadi aku kalau nggak cocok sama produk itu, aku biasanya patokannya daerah dahi gitu, karena itu kan area yang paling jarang bermasalah gitu kan gitu. Nah aku awal mikir mungkin karena gue berponi gitu kan ya jadi jerawatan, tapi enggak juga gitu, karena aku selama berponi tuh jarang banget jerawatan, kecuali emang nggak cocok dengan sebuah produk skincare gitu. Nah aku jadi bingung, jadi sebenarnya gue tuh cocok atau enggak sih pakai produk si sunscreennya Jaquel ini gitu. Nah jadi setelah sehari setelah aku mudik itu kan aku balik ke rumah dan aku ngaca kondisi kulit aku begitu kan. Oke, gue berhenti dulu deh pakai produk sunscreen si Jaquel ini. Aku beneran istirahatin kulit aku pakai ini, dan aku fokus benerin kondisi kulit aku yang parah banget dengan serum favorit aku, serum andalan aku ketika kulit aku sangat bermasalah, yaitu dari By The Bow. Ini Babchi Skin Rejuvenating Serum. Ini produk dari brand lokal, ini bagus banget. Ini selalu jadi andalan aku ketika kulit aku bermasalah gitu. Dan bener dong, aku istirahatin kulit aku selama 3 hari dan cuma pakai ini. Ini tuh benar-benar bisa memperbaiki kondisi kulit aku gitu. Jadi beruntusannya jauh berkurang gitu, jerawat jadi cepat matang. Pokoknya ini sangat-sangat amat membantu gitu. Nah setelah aku 3 hari istirahat cobain si sunscreennya Jaquel ini dan fokus memperbaiki kulit aku, jadi kayak sehari 2 hari kemudian aku balik lagi cobain si sunscreennya Jaquel ini gitu. Kayak aku tuh menantang kulit aku, kayak ayo coba lagi gitu. Padahal kulit aku udah kayak, kulit lo nggak capek apa gitu kan, kulit lo breakout mulu gitu kan. Nah pas aku kembali cobain si sunscreen ini tuh memang jadi kayak ada muncul beruntusan gitu sih. Nah tapi aku juga orangnya tuh kayak kekeh gitu loh, nggak mungkin salah sunscreennya, karena kayak
Ini tuh feelsnya enak banget di kulit aku, bisa dibilang ini kayak udah dream sunscreen aku gitu loh. Tapi reaksi kulit aku kayak gitu tuh aku kayak masih denial, nggak mungkin salah dia gitu. Jadi sebenarnya sampai saat ini tuh aku kayak masih bingung sebenarnya gue tuh cocok atau enggak sih pakai si sunscreen ini gitu. Dan aku udah pakein udah cobain ini selama 2 minggu dan pemikiran aku masih gitu, gue sebenarnya cocok atau enggak sih gitu. Jadi karena aku masih bingung aku sebenarnya cocok atau enggak pakai si sunscreen ini, aku akan kembali cobain ini dan akan aku update di instastory aku gitu. Aku kan pakai ini sampai habis gitu biar ada final verdictnya gitu. Nah, untuk overall reviewnya kan kalian udah dengar dari aku kan, kayak performanya gimana, finish di kulit gimana, terus kayak bikin perih atau enggak. Kalian kan udah dengar penjelasan aku tadi ya. Jadi itu penjelasannya untuk kalian gitu. Karena mengenai cocok atau enggaknya suatu produk itu kan tergantung reaksi kulit masing-masing gitu. Jadi review aku seperti itu, perihal cocok atau enggaknya ya biarin aja lah gitu kan. Lihat di kulit kalian masing-masing seperti apa gitu. Oke? Tapi kalian kalau ada yang mau nanya-nanya sekalian silakan nanya di kolom komen ya gitu. Aku akan usaha untuk jawab gitu perihal produk ini atau sunscreen lain gitu. Oke, segitu aja review aku mengenai sunscreennya Jaquel Blur Effect UV Protector Hybrid Sunscreen dengan SPF 50 PA++++. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.